Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Farhan Ebridola dengan NPM A1H021017 dari Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar pengetahuan, yaitu penalaran dan logika. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan, dan juga penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Dan juga tidak semua kegiatan berpikir harus menyandarkan diri pada penalaran. Baiklah, yang kedua yaitu prinsip penalaran. Prinsip-prinsip penalaran atau aksioma penalaran merupakan dasar semua penalaran yang terdiri atas 3 prinsip. Yang pertama yaitu aksioma atau prinsip dasar dapat didefinisikan bahwa suatu pernyataan mengandung kebenaran universal yang kebenarannya itu sudah terbukti dengan sendirinya. Ketiga prinsip penalaran yang dimaksud adalah satu, prinsip identitas atau identity. Yang kedua, prinsip non-kontradiksi atau non-contradiction. Dan yang ketiga, prinsip exclusivity atau excluded middle. Baiklah, kita lanjut ke pengertian logika. Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme. Dengan bahasa Latin, logika scientia, yang berarti ilmu logika. Namun sekarang lazim disebut logika saja. Dalam sejarah perkembangan logika, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Ada yang mengatakan logika adalah ilmu yang dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan hukum-hukum penalaran yang tepat. Baiklah, yang kedua yaitu ada objek material dan objek formal logika. Objek material suatu ilmu ialah materi atau bidang atau lapangan penyelidikan ilmu yang bersangkutan. Sedangkan objek formal adalah bagaimana objek material tersebut dipandang. Kita lanjut yang ketiga yaitu logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Baiklah, yang keempat yaitu ada kegunaan logika. Yang pertama, A. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, metodis, dan koheren. B. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. C. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan yang D yang terakhir, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.